Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kecelakaan pesawat paling membingungkan dalam sejarah, Malaysia Airlines MH370, kini tampaknya semakin mendekati saat-saat pengungkapan. Beragam pertanyaan yang sekian lama menggelayut di benak banyak orang. Kemana puing pesawat itu sebenarnya berada? Siapa pelaku pembajakan? Mungkin akan segera terjawab. Kabar terbaru dari pemerintah Malaysia. Pada Maret 2025, Menteri Transportasi Malaysia, Loke Swewolf, mengejutkan dunia dengan sebuah pengumuman besar. Kabinet Malaysia memutuskan untuk kembali mengaktifkan pencarian puing MH370. Begitu pernyataan resmi ini dirilis, hampir seluruh media internasional langsung memberitakannya. Keputusan ini seolah menjadi secercah cahaya bagi keluarga korban dan publik yang telah menunggu kepastian lebih dari 1 dekade. Sebagai latar belakang, tragedi ini bermula pada 8 Maret 2014. Pesawat Boeing 777-200 milik Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing, membawa 227 penumpang. Setelah sekitar 30 menit mengudara, pesawat tiba-tiba lenyap dari radar tanpa jejak. Hilangnya pesawat canggih ini secara misterius menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah aviasi. Upaya pencarian internasional pernah dilakukan oleh tim gabungan di Malaysia, Australia, dan Tiongkok dengan biaya mencapai 150 juta dolar AS. Namun hasilnya tetap nihil. Beberapa serpihan sempat ditemukan di dekat Madagaskar dan Pulau Reunion di Samudra Hindia. Tetapi belum pernah dipastikan secara mutlak bahwa potongan tersebut milik MH370. Alhasil, teori demi teori berseliweran, mulai dari yang berbau klinik seperti pesawat disergap alien atau tersedot lubang hitam, sampai teori yang lebih realistis terkait pembajakan oleh pilot atau penumpang. Kini, keputusan Malaysia mengaktifkan kembali pencarian diharapkan menutup segala teka-teki dan spekulasi yang selama ini berkembang liar. Perusahaan Ocean Infinity. Kali ini, pencarian MH370 tak sepenuhnya digerakkan oleh pemerintah Malaysia sendiri. Ada peran besar dari perusahaan Amerika Serikat yang mengajukan proposal pencarian baru. Jika mereka berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat, maka identitas pembajak pun berpeluang terkunci dan terungkap. Ocean Infinity, meski baru berdiri sejak 2017, telah mencatat sejumlah prestasi dalam pengangkatan bangkai kapal dan pesawat di lautan dalam. Dalam 2019, perusahaan ini sukses membantu pemerintah Perancis mengangkat kapal selam yang karam setengah abad lalu di kedalaman nyaris 2000 meter. Setahun kemudian, mereka membantu pemerintah AS mengevakuasi kapal perang tua yang tenggelam di dasar laut sedalam 5000 meter. Dengan teknologi robotik canggih, sensor mutakhir, dan armada yang mampu menyisir area seluas puluhan ribu kilometer persegi, Ocean Infinity mengaku siap menuntaskan misi MH370 ini dalam waktu 18 bulan. Ada yang menarik dari kontrak mereka dengan pemerintah Malaysia. Skema tidak menemukan apa-apa, tidak dibayar. Singkatnya, biaya pencarian ditanggung penuh oleh pihak perusahaan. Kalau Ocean Infinity berhasil menemukan puing MH370, barulah mereka akan menerima bayaran senilai 70 juta dolar AS. Keberanian ini menunjukkan keyakinan tinggi pihak Ocean Infinity bahwa mereka mampu menyingkap misteri yang selama ini terus mengganggu pikiran dunia. Kilas balik hilangnya MH370. Sebelum memaparkan analisis terkini, mari kita menengok kembali peristiwa hilangnya MH370 secara singkat. 1. 8 Maret 2014, pukul 00.41. MH370 lepas landas dari Bandara Kuala Lumpur menuju Beijing. Segalanya tampak normal pada 38 menit pertama. Pesawat menanjak hingga ketinggian jelajah sekitar 10.000 meter, melewati wilayah udara Malaysia dan bersiap memasuki ruang kendali Vietnam. 2.
transponder dimatikan. Tak lama sebelum memasuki wilayah kendali Ho Chi Minh, transponder ADS-B pesawat tiba-tiba dimatikan. ADS-B adalah perangkat penting yang memancarkan data posisi dan ketinggian pesawat ke radar sipil dan pesawat lain. 3. Manuver aneh di radar militer. Walau hilang dari radar sipil, MH370 masih terekam oleh radar militer Malaysia selama sekitar 1 jam. Di layar radar, pesawat tampak berputar balik 180 derajat, lalu terbang dengan ketinggian dan kecepatan sangat tinggi melewati semenanjung Malaya, sebelum akhirnya hilang di sekitar 111 km dari utara ujung barat Pulau Sumatera. Manuver tak wajar itu memicu dugaan kuat bahwa MH370 dibajak orang yang paham betul seluk-beluk penerbangan. Pelaku tampaknya memanfaatkan celah ketika pesawat baru saja meninggalkan pengawasan radar sipil Malaysia, tepat di area perbatasan dengan Vietnam. Saat otoritas udara berkoordinasi untuk mencari informasi lebih lanjut, pesawat sudah melaju jauh dan menghilang. Kemana pesawat pergi? Ada 3 teori utama tentang arah yang ditempuh MH370 setelah memutus komunikasi. 1. Terbang ke utara dan mungkin mendarat di wilayah Asia Tengah, semisal Kazakhstan. 2. Terbang ke selatan menuju pangkalan militer rahasia di area terpencil. 3. Terbang ke selatan hingga kehabisan bahan bakar, lalu jatuh di Samudra Hindia bagian selatan. Keyakinan Ocean Infinity condong pada teori ketiga, bahwa MH370 terus mengudara ke selatan sampai bahan bakar habis di Samudra Hindia. Lalu, apa yang membuat perusahaan ini begitu yakin bakal menemukan puing yang bahkan setelah pencarian internasional selama bertahun-tahun tetap tak terlacak? 7 kali jabat elektronik dengan satelit. Setelah MH370 hilang dari radar militer Malaysia, ada fakta menarik. Pesawat masih sempat berjabat tangan secara elektronik 7 kali dengan satelit geostasioner bernomor 3FE. Meski transponder ADS-B dan sistem ACARS diduga sengaja dimatikan, program ACARS kemungkinan hanya dimatikan sementara, bukan dihapus total dari komputer pesawat. Setiap jam, satelit Inmarsat secara otomatis mengirimkan sinyal ping untuk mendeteksi keberadaan sistem ACARS di pesawat. 7 kali headset inilah yang memunculkan data 7 Hz berupa busur-busur perkiraan lokasi terakhir pesawat. Kendati tidak memberikan koordinat pasti, data ini menjadi petunjuk paling berharga bagi tim investigasi internasional. Mereka pun fokus menyisir wilayah di sekitar busur ke-7 di Samudra Hindia Selatan, tetapi tidak membuahkan hasil. Begitu pula dengan pencarian tambahan Ocean Infinity pada 2018. Misteri tetap buntu di sana. Munculnya analisis baru dari 2 pakar Eropa. Di tengah kebuntuan, 2 pakar Eropa, Jean-Luc dan Patrick, muncul membawa analisis independen. Mereka memadukan data headset satelit, pengetahuan teknis tentang Boeing 777-200, serta prosedur operasional Malaysia Airlines. Hasilnya, mereka menyimpulkan bahwa MH370 kemungkinan besar jatuh di wilayah tertentu di selatan Samudra Hindia, lokasi yang justru belum pernah disisir oleh pencarian sebelumnya. Dugaan mereka, mendekati akhir penerbangan, pembajak mematikan hampir seluruh mesin dan hanya meninggalkan IPU. Dengan cara ini, pesawat bisa meluncur lebih lambat dan hemat bahan bakar, sehingga ketika menghantam laut, badan pesawat masih utuh dan tidak terpecah belah secara masif. Ini dianggap senada dengan kenyataan bahwa selama ini nyaris tidak ada serpihan besar MH370 yang terdeteksi. Jean-Luc dan Patrick memperkirakan area jatuhnya hanya sekitar 2000 km persegi. Bagi Ocean Infinity, luas wilayah tersebut tergolong kecil dan cukup mudah disisir oleh armada robotik mereka. Mereka berencana memperluas sedikit area pencarian hingga 15 km persegi guna berjaga-jaga.
Tapi teknologi mutakhir yang mereka miliki sekarang, termasuk AI yang kian canggih, membuat tim ini optimis bisa merampungkan pencarian dalam 18 bulan. Barangkali inilah alasan utama Ocean Infinity berani bertaruh dengan perjanjian berbasis hasil. Siapa pembajak sebenarnya? Pertanyaan inilah yang terus menghantui. Siapa pelaku di balik pembajakan MH370? Beberapa teori populer menuding gangster Rusia, penumpang misterius, atau bahkan kopilot. Namun, tim Jean-Luc dan Patrick cenderung yakin pelakunya adalah seseorang dengan keahlian terbang tinggi, diduga kuat pilot sendiri, yaitu Kapten Zahari Ahmad Shah. Ada 4 alasan. 1. Memanfaatkan perbatasan radar. Pesawat menghilang tepat di titik FIR antara Malaysia dan Vietnam. Pelaku jelas tahu celah prosedural ATC, sehingga ketika pihak Malaysia mengalihkan perhatian ke pesawat lain, MH370 sudah terlanjur bermanuver memutar balik. 2. Tahu cara mematikan sistem. Pelaku dengan sengaja mematikan transponder ADSB dan ACARS, sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang berpengalaman dengan pengetahuan teknis Boeing 777-200. 3. Kemampuan mengatur bahan bakar. Jalur tempuh MH370 menunjukkan upaya memaksimalkan jarak sejauh mungkin hingga bahan bakar menipis. Ini butuh perencanaan matang. 4. Pendaratan di laut yang rapi. Hampir tak ada serpihan besar yang ditemukan, mengisyaratkan pesawat jatuh dengan kecepatan relatif rendah. Jika dibiarkan menukik bebas, badan pesawat biasanya akan pecah berkeping-keping. Teori ini menyebut Zahari kemungkinan menonaktifkan tekanan kabin agar penumpang dan awak di luar kokpit kekurangan oksigen, sementara ia sendiri tetap aman dengan tabung oksigen pilot. Motif aksi ini tetap misterius. Zahari dikenal sebagai sosok ramah dengan keluarga harmonis dan karir bagus. Hingga hari ini, tak ada bukti kuat mengenai alasan ia melakukannya jika teori itu memang benar. Apakah ia sempat menyesali aksinya di detik-detik terakhir? Ataukah ia ikut tenggelam bersama pesawat di perairan dalam? Kita takkan tahu pasti sampai kotak hitam pesawat benar-benar ditemukan. Begitulah kisah penuh ketegangan yang masih menunggu titik terang. Pengumuman terbaru dari pemerintah Malaysia dan rencana ambisius Ocean Infinity seakan menawarkan secercah harapan untuk mengakhiri segala spekulasi yang menyakitkan bagi keluarga korban. Publik pun menanti, harap-harap cemas, apakah puing MH370 akhirnya bakal ditemukan. Dan kalau ya, akankah itu menjadi kepastian tak terbantahkan bahwa kaptenlah dalang di balik semua ini? Keputusan Kabinet Malaysia untuk mengaktifkan kembali pencarian menandai babak baru yang dapat menguak salah satu misteri paling besar dalam sejarah penerbangan modern. Sampai semuanya terkuak, kita hanya bisa menunggu sambil mendoakan agar kebenaran sesegera mungkin terungkap. Barangkali, pada akhirnya, ada jawaban yang dapat menenangkan hati keluarga korban, meski begitu menegangkan. Cerita MH370 juga mewariskan luka yang begitu dalam di hati banyak orang. Semoga misi kali ini menutup kisah pilu dengan kepastian yang selama ini dirindukan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.